Kenapa pemerintah Hindia Belanda mencurigai mereka? Karena pertama, saking banyaknya pertengahan abad 18 hingga 19. Maka khawatir mereka ini adalah orang yang disusupkan oleh kekhalifahan Turki. Ternyata setelah dilakukan penelitian, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka akan melakukan pemberontakan. Yang pasti mereka datang ke Nusantara adalah untuk mencari cincin Nabi Sulaiman. Kalau umpamanya kami menggunakan tulisannya Sunukur Gronye tentang Habib Usman, ya karena beliau memang sahabatnya. Maaf, buku Sunukur Gronye tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda dari Indonesia bagian Madura. Untuk edisi kali ini saya akan menginformasikan sesuatu yang ringan saja tapi insya Allah bermanfaat, yakni untuk menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar serta untuk menyikapi dari berbagai komentar-komentar atau dugaan miring yang beredar di lini massa. Pertama adalah yang ditanyakan kepada kami, kenapa Belanda, Londo ikut-ikutan mengulas atau mencatat nasab kiai-kiai pribumi. Kemudian yang cukup ramai, kenapa Aras 9 menggunakan data dari Belanda? Bukankah Belanda itu penjajah? Biasanya untuk yang kedua ini banyak yang menyampaikan itu ya dari golongan mereka yang umumnya disebut muhibbin hari ini. Mereka nggak sadar bahwa di kitab otoritatif mereka pun itu ya malah menggunakan data dari Belanda. Termasuk seperti kemarin Kiai Kiki mengatakan bahwa Belanda pada saat itu atau Hindia Belanda adalah pemerintahan yang sah, sehingga Habib Usman berpihak kepada pemerintah yang sah. Saya nggak tahu, nggak ngerti jalan pikiran seperti itu. Wong penjajah kok disebut pemerintah yang sah? Secara administrasi mungkin iya, tetapi bagaimanapun pemerintahan yang sah adalah yang memiliki wilayah kan. Baik, saya akan kesampingkan ini dulu. Saya akan menjawab pertanyaan kenapa Belanda ikut-ikutan mencatat nasab kiai-kiai kita. Hal ini tentu ditujukan kepada tulisan LBC Vandenberg. Ini dua buku yang sama ya, tapi ini cetakan, ini fotokopian. Dulu pertama kami mendapatkan buku LBC Vandenberg yang dalam bahasa Indonesianya itu Hadhiramot dan Koloni Arab Nusantara, itu tidak gampang ya, susah. Hampir 1 tahun saya mencari buku ini. Alhamdulillah kemudian kami menemukan di perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, dan itu pun sudah penuh dengan coretan ya. Tetapi buku ini tentu resmi walaupun terjemahan. Karena apa? Karena diterbitkan oleh lembaga resmi INIS. Saya tidak perlu menjelaskan, bagi Anda yang biasa membaca buku, saya yakin pahamlah siapa INIS dan bagaimana tentang buku itu resmi atau tidak resmi. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, pertanyaan itu muncul kemarin ketika kami mengulas tentang pendiri Pondok Pesantren Sudogiri, yaitu Sayyid Sulaiman. Nah, dalam hal itu sebenarnya LBC Vandenberg tidak mengupas kiai kita dalam pengertian kiai pribumi kalau menggunakan istilah yang umum ya. Saya tidak membeda-bedakan suku, tapi istilah yang umum untuk mempermudah pemahaman. Bukan ke sana. Jadi dalam buku ini sebenarnya LBC Vandenberg mengulas orang-orang Arab yang ada di Nusantara, yang mulai dari Arab asli, Arab campuran, dan asimilasi golongan Arab. Nah, untuk Kiai Sidogiri sebenarnya bukan Kiai Sidogiri yang diulas, tapi asimilasi orang Arab campuran dengan yang menikah dengan orang pribumi, kemudian melahirkan tokoh-tokoh. Begitu yang dimaksud oleh LBC Vandenberg. Jadi Vandenberg tidak umpamanya mengulas memang ini pendiri Sidogiri, ke atasnya ke sini, ke bawahnya ke sini. Untuk hal tersebut tidak demikian. Jadi menurut hemat saya, apa yang dibahas di dalam Syamsul Dhahiroh, kalau memang mengambil dari buku ini, tentu ada yang ditambah-tambahin. Sangat memungkinkan ada yang ditambahi, sebab di sini tidak ada penjelasan bahwa Sayyid Sulaiman, putra dari Habib Sulaiman gitu ya. Nah, kalau menggunakan istilah yang lagi tren sekarang, Habib Sulaiman bin Habib Abdurrahman Basyaiban, itu tidak disebutkan mendirikan pesantren Sidogiri, di sini tidak ada. Nah, jadi ke situ intinya. Lantas apa dan bagaimana
kok Vandenberg melakukan hal itu? Hal ini sebenarnya sudah pernah kami ulas, mungkin sudah sebagian lupa atau mungkin sebagian belum menonton ya, karena kami mengulas ini sudah cukup lama ya. Pada pertengahan abad 18 hingga abad 19 di Nusantara ini banyak sekali orang Arab yang disebut Arab gitulah. Maka itu kemudian ada keresahan dari pemerintah Hindia Belanda, khawatir mereka yang banyak datang ke Nusantara ini akan melakukan tindakan perongrongan atau pemberontakan dari dalam. Sederhananya itu mereka dikhawatirkan sebagai penyusup gitu, saking banyaknya. Ketika melihat data yang pernah dibuat oleh Inggris, kan Inggris pernah menguasai Jawa ya 1812 hingga 1816. Inggris juga pernah mencatat, tetapi Inggris waktu itu kurang rinci. Yang oleh Inggris dianggap sebagai orang Arab, yang penting dia berhidung mancung, badan tinggi, pakai sorban Arab. Ternyata Arab-Arab yang dimaksud oleh Inggris ini sebagiannya adalah orang-orang Bengali. Maka ini yang seringkali saya sebutkan dengan Arab salah catat. Maka itu kemudian Aloysi Vandenberg sebagai orang yang ahli hukum, juga sebagai etnolog dan sejarawan tentunya, yang sebelumnya dia telah berhasil menerjemahkan kitab Minhajut Talibin ke dalam bahasa Perancis. Sekilas saya sitir terkait dengan Minhajut Talibin ini ya, walaupun beberapa kali sudah pernah kami sitir, bahwa dulu kiai kita, santri-santri pada masa lampau ngaji fikihnya itu sudah tinggi, takrib ya, dan Minhajut Talibin An-Nawawi Ad-Dimashqi. Vandenberg berhasil mengumpulkan tulisan-tulisan tangan kitab Minhajut Talibin ini, kemudian ditulis ulang dengan baik, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis dan diterbitkan di penerbitan yang Bonafide pada masa itu di Bombay. Nah, keberhasilan ini kemudian membuat Vandenberg mengajukan lagi kepada pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan penelitian terkait dengan banyaknya orang Arab ini. Siapa mereka, dari mana mereka, apa maunya. Lalu dilakukanlah penelitian dari 1884, intensnya itu 1885 hingga 1886, dan judul asli itu Le Hadramawt Maut. Nah, buku ini tentu dilaporkan kepada pemerintah sampai ke Ratu Belanda kan. Maka dari itu buku ini adalah hasil penelitian. Walaupun tidak semuanya benar, tapi saya yakin tidak semuanya salah. Setidaknya reportase yang dia lakukan ketika peristiwa itu terjadi itu sudah memenuhi standar sebagai sebuah kajian, sebagai sebuah tulisan yang bisa kita jadikan referensi. Artinya itu adalah bagian dari bukti primer. Walaupun tentu di beberapa bagian Aloysi Vandenberg juga mengutip, juga menanyakan kepada anak turunannya. Hal ini seperti ketika dia mengulas tentang Habib, atau di sini ditulis Sayyid Abdurrahman Basyaiban yang datang ke Cirebon pada awal abad 18. Nah, biar runtun, setelah dilakukan penelitian, kemudian Aloysi Vandenberg membagi jumlah Arab itu ada beberapa golongan. Dan ternyata yang paling banyak adalah dari Hadramaut. Hadramaut dibagi 4 golongan, mulai dari kelas Sayyid pada saat itu ya, disebutnya Sayyid, yang hari ini disebut Habib. Kemudian kelompok menengah, kelompok suku yang disitu disebut Baduy, dan kelompok yang keempat ini terdiri dari pembantu dan budak. Dari penelitian Vandenberg singkatnya, tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang susupan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa mereka akan melakukan pemberontakan dari dalam. Kenapa pemerintah Hindia Belanda mencurigai mereka? Karena pertama, saking banyaknya, pertengahan abad 18 hingga 19. Kedua, mereka orang-orang yang beragama Islam, yang pada saat itu terjadi pan-islamisme dari Turki Utsmani, dari Turki. Maka khawatir mereka ini adalah orang yang disusupkan oleh kekhalifahan Turki. Dan mereka mengetahui bahwa Hadramaut itu di mana ternyata ada di bagian Yaman Selatan. Yaman menjadi bagian dari gerbang suci atau Turki Utsmani.
Maka mereka mencurigai itu. Namun ternyata setelah dilakukan penelitian, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka akan melakukan pemberontakan. Yang pasti mereka datang ke Nusantara adalah untuk mencari cincin Nabi Sulaiman atau penghidupan lebih baik. Dan mereka juga sudah banyak yang kaya di sini, sehingga apabila terjadi pemberontakan, mereka akan merugi. Maka itu tidak mungkin mereka akan melakukan pemberontakan. Dan dari sini kemudian ditelaah satu persatu berapa jumlah mereka yang datang ke sini, naik apa, bekerja apa, ada di koloni mana, menikah dengan siapa. Karena sebagian sudah ada yang membawa istri, sebagian besar itu mereka tidak membawa istri ke Nusantara sehingga menikahi kaum pribumi. Maka di sini nanti ada istilah Arab campuran. Nah, Arab campuran ini diantaranya yang dijadikan contoh oleh Aloysius van den Berg adalah Habib Abdurrahman Basyaiban. Konteksnya adalah untuk mengetahui secara rinci Arab yang banyak datang ke sini itu siapa saja, bagaimana pekerjaannya apa, kemudian ketika terasimilasi jalurnya kemana. Jadi intinya itu terkait dengan tokoh Sulaiman Basyaiban yang dalam tanda petik dianggap sebagai Sayyid Sulaiman Mojo Agung pendiri Sidogiri, itu Van den Berg dalam rangka mengupas terkait dengan Arab campuran yang sudah berasimilasi. Dikatakan Arab campuran karena apa? Karena bapaknya adalah pendatang dari Hadramaut, sementara ibunya adalah orang Cirebon. Gampangannya kan begitu. Sehingga pada saatnya nanti mereka sudah kehilangan Arabnya atau sudah meletakkan identitas Arabnya. Jadi inti utamanya di sana. Semoga dengan penjelasan ini saudara-saudaraku dapat memahami ya bahwa data-data yang dibuat oleh Aloysius van den Berg itu adalah data primer, sebagian adalah data kutipan, tetapi juga waktunya tidak terlalu jauh kan, artinya masih dalam abad yang sama atau rentang abad yang tidak terlalu jauh. Maka itu sejarawan-sejarawan juga mengutip tulisan-tulisan Aloysius van den Berg ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kenapa Aros 9 kami menggunakan data Belanda. Tadi di awal sekilas sudah disitir ya. Jadi ketika berbicara data, sebenarnya data dari manapun kita akan himpun dan kita coba komparasi dengan data-data yang lain. Dari sini kemudian kita melihat mana yang paling bisa diterima. Karena yang namanya sejarah tentu adalah persoalan yang logis dari segala sisi. Kalau umpamanya kami menggunakan tulisannya Sunduk Hurgronye tentang Habib Usman, ya karena beliau memang sahabatnya. Bagaimana mungkin kami menggunakan tulisan orang lain, ada sahabatnya yang menulis pada masa itu tentang Habib Usman. Tentu itu adalah bukti primer yang ditulis oleh sahabatnya. Ini buku Habib Usman. Maaf, buku Sunduk Hurgronye sangat rinci di sini. Dan seperti yang di awal kami ulas tadi, sebagian dari saudara-saudara kita yang sok anti tulisan Belanda, ternyata di kitabnya Ba'alwi sendiri, yaitu Syamsul Bahirah, tidak sedikit mengutip dari tulisan Londo. Satu di antaranya adalah tulisan Aloysius van den Berg kemarin ketika mengulas pendiri pesantren Sidogiri. Dan sebelumnya dulu sempat ramai tentang migrasinya keluarga besar dari Ba'alwi ini yang juga mengutip dari Aloysius van den Berg. Padahal van den Berg pada saat itu melakukan reportase. Seingatan saya pernah dikirim PDF-nya itu dari Syamsul Bahirah Ali Abdul Malik. Jadi mengutip di sini. Kama qala van den Berg al-Ulandi. Ya mungkin karena sebagian tidak memahami sehingga dipikir tulisan-tulisan yang ada di kalangan Ba'alawi itu murni, padahal ya diantaranya
juga mengutip dari tulisan Londo. Begitu loh kawan Muhibbin, ya tolonglah kita ini berpikir agak jernih lah, walaupun gak jernih banget, kemudian ya cukup objektif walaupun enggak objektif banget. Agar apa? Agar kita bisa melihat sesuatu itu dengan lumayan jernih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.